PDI Perjuangan membuka peluang mengusung Anies Baswedan sebagai calon gubernur Jakarta, sementara Anies Baswedan mengaku terhormat dan tertarik dengan tawaran PDI Perjuangan. Sore ini kita akan membahasnya dengan Sekretaris Pemenangan Pilkada PDI Perjuangan Arya Bima, relawan Anies Baswedan Arini Sumardi, dan Direktur Eksekutif Parameter Politik Adi Praitno. Selamat sore Bapak Ibu. Selamat sore, Mbak. Selamat sore, Mas Adi, Mbak Arini. Saya mau ke Mas Bimo terlebih dahulu ya. Mas Bimo, Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani melempar sinyal tertarik mengusung Anies Baswedan sebagai Cagup Jakarta. Apa pertimbangan PDIP menarik ataupun tertarik melirik Anies sebagai Cagup? Begini, landasannya saya gabungkan antara pertimbangan Mbak Puan yang bagaimana ketertarikan dari berbagai proses politik Mas Anies di Jakarta maupun di Pilpres kemarin kan cukup besar ya, apalagi di DKI ya. Tapi pertimbangan sekali lagi sebagai partai ideologis, ideologi nasionalisme, artinya semua spektrum pikiran yang ada di masyarakat itu tentu akan dirangkul secara politik. Bagi partai nasionalis, musuh nasionalisme yang utama itu hanya ada dua, sektarianisme dan juga separatisme. Jika kandidat itu bersih dari keduanya, tentu PDI Perjuangan tidak ada masalah. Ya. Itu yang dilihat, kecuali yang bersangkutan dajal baru tidak dipertimbangkan oleh PDI Perjuangan. Intinya semua calon yang ada, ya, mungkin ada kelemahan-kelemahan Mas Anies ya, tidak ada gading yang tak retak buat PDI, retak sedikit mungkin ada persepsi-persepsi yang kemarin belum sama dengan PDI, itu masih bisa ditambal bolongan-bolongan yang besar itu dengan kekuatan ideologi partai sebagai partai nasionalis. Itu yang menurut saya banyak sorotan-sorotan yang saya baca di media sosial terkait berbagai track record dari cara pandang ideologis. Itu yang menurut saya menjadi pertimbangan kenapa nama Mas Anies beredar di lingkungan PDI. Yang pertama dari Ketua DPD PDI Perjuangan DKI, kemudian disambung oleh Mbak Puan Maharani yang melingkat tingkat popularitasan Mas Anies di DKI. Begitu juga Pak Hasto Kristianto hari ini. Saya kira itu. Oke, mengacu tadi yang Anda sampaikan ya, bahwa Ketua DPD PDI Perjuangan juga merekomendasikan nama Anies. Saya ingin menegaskan ya, saya ingin mengkonfirmasi ke Mas Bimo, apakah hasil rapat kerja daerah DPD DKI PDI Perjuangan memang merekomendasikan nama Mas Anies sebagai Cagup? Sampai hari ini belum ada rekomendasi resmi dari DPD PDI Perjuangan DKI Jakarta bahwa itu muncul dari aspirasi-aspirasi cabang di DKI yang ke DPD Perjuangan DKI Jakarta, iya. Nama Mas Anies muncul sebagai pertimbangan-pertimbangan juga dalam posisi Mas Anies kemarin di dalam posisi Pilpres juga dalam posisi hampir sama mendapatkan berbagai situasi keterpepetan di dalam kontestasi. Dan Mas Anies menurut saya pernah menjadi senasib dan sepanandungan ya di dalam proses marginalisasi proses elektoral yang dilihat sebagai satu sisi lemah yang harus diperbaiki. Baik, saya kira itu. Mas Bimo, menarik ketika Anda mengatakan bahwa Mas Anies memiliki nasib senasib sepenanggungan pada saat kontestasi elektoral Pilpres. Jadi saya ingin tanya, apakah ketertarikan PDI Perjuangan mendukung Mas Anies di Pilkada Jakarta ini dalam tanda kutip sebagai upaya perlawanan partai Anda terhadap koalisinya Pak Prabowo? Nggak ada, kan mungkin juga PDI Perjuangan dan Gerindra juga mengusung Mas Anies. Dinamikanya kan ini masih sangat cair ya. Namanya juga politik ya. Yang namanya kawan jadi lawan, yang namanya lawan jadi kawan, kan ada sesuatu hal yang ada dalam realitas politik ya. Lawan musuhku adalah musuhku juga. Atau yang positif, kawanku adalah kawanku juga. Ini yang menurut saya Mas Adi bisa melihat bagaimana realitas yang ada. Karena dalam kamus politik yang baku tentu adalah kepentingan. Yang penting kepentingan ini dalam narasi
personal maupun kelompok, tapi bagaimana narasi kepentingan bangsa dan negara ini menjadi hal yang penting menjadikan visi misi seorang kandidat calon kepala daerah. Tapi saya akan garasi Nana bahwa antara konfigurasi pengusung capres dengan pilkada. PDI Perjuangan banyak bekerja sama mengusung kandidat dengan Gerindra, dengan Golkar, dengan Nasdem, bahkan beberapa ada yang langsung dengan PKS. Intinya bahwa kerjasama dalam tidak linear dengan kerjasama atau koalisi di Pilpres, cross cutting affiliation dan cross cutting kepentingan di tingkat kabupaten kota sangat berbeda di dalam konteks persoalan kontestasi Pilpres kemarin. Ya, itu tidak bisa dilinearkan. Baik, saya mau ke Mbak Arini ya. Mbak Arini, relawan Anies kemarin sempat menyambangi kantor DPP PDI Perjuangan untuk meminta agar PDI Perjuangan mendukung Mas Anies. Apa alasan relawan melirik PDI Perjuangan agar mendukung Mas Anies? Ya, pertanyaan terakhir nggak terdengar jelas tuh Mbak. Ya, tapi apa alasan dari begini, relawan Mas Anies melirik PDI Perjuangan untuk mendukung Mas Anies? PDI Perjuangan itu partai modern, saya percaya. Dan dengan PDI Perjuangan itu juga pasti punya menginginkan calon terbaik untuk DKI Jakarta. Saya yakin bahwa PDI Perjuangan pun menaruh hati pada Pak Anies. Jadi PDI Perjuangan salah satu parpol yang kami datangi. Parpol-parpol lain, Nasdem, PKB, PKS pun kami datangi dalam rangka meminta dukungan pencalonan terhadap Pak Anies Baswedan. Saya sendiri sebagai kelahiran Jakarta, warga Jakarta, besar di Jakarta, baru merasakan betapa membanggakan sebagai warga Jakarta itu tanpa mengecilkan peran gubernur sebelumnya, itu di zaman Mas Anies. Dan saya ingin bersama teman-teman yang lain bahwa prestasi-prestasi Pak Anies yang kemarin ini sudah sangat baik itu bisa dilanjutkan kembali di 2024-2029. Oke, Mbak Arini, ketika relawan Anda dan teman-teman relawan mendatangi kantor DPP PDI Perjuangan, apakah ini atas pengetahuannya Mas Anies? Tidak. Jadi ini murni inisiatif dari relawan? Betul, ini murni inisiatif dari relawan. Kemudian memang saya pernah komunikasi dengan Pak Anies. Jadi ketika ulang tahun beliau, saya hadir dan pada saat itu secara spontan kami relawan mengatakan, ayo Pak tarung lagi di DKI Jakarta, kami siap mendampingi Bapak. Tapi Mas Anies tidak menjawab, hanya senyum saja. Dan menurut saya ini sangat baik apabila parpol segera mendeklarasi. Oke, baik. Saya nanti akan tanya lebih dalam ya ke Mbak Arini, tapi saya mau ke Mas Adi. Mas Adi, dari analisa Anda, apakah menurut Anda PDI Perjuangan serius melirik Anies, demikian juga Anies melirik membutuhkan PDI Perjuangan, atau ini hanya sekedar testing the water aja, sama-sama testing the water nih, baik PDI Perjuangan ataupun Mas Anies? Ya kalau saya sebenarnya melihat ini ada sesuatu yang serius Nana, sekalipun ini testing the water. Saya kira kan kalau kita melihat Pilgub Jakarta ini kan mirip-mirip pemilihan RI 3 sebenarnya. Oke, apa tuh? Karena memang Jakarta itu tetap menjadi epicentrum ya kekuatan politik dan ekonomi yang saya kira akan menjadi battleground yang tentu saja akan dipertaruhkan secara maksimal oleh semua partai politik. Kenapa misalnya belakangan ini Anies dan PDIP itu ramai diperbincangkan? Karena selama ini keduanya ini terkesan merupakan dua kutub yang sulit untuk bisa disatukan ya, dianggap basis pemilih dan ideologi yang berseberangan dan seterusnya dan seterusnya. Tapi kan pernyataan dari Mas Bimo tadi mengkonfirmasi bahwa manusia itu sebenarnya tak ada yang sempurna. Kalau kesalahan masih dalam batas toleransi bukan tidak mungkin PDIP akan melakukan koalisi. Nah yang kedua, saya membaca judulnya kalau bicara tentang Jakarta memang tak bisa dilepaskan soal sosok Anies yang saya kira elektabilitasnya paling menjulang. Bukan hanya soal potret Pilpres ya, tapi hasil-hasil survei per hari ini pun juga mengkonfirmasi tak ada nama lain yang sekuat Anies Baswedan yang saya kira memang cukup potensial untuk bertarung dan di Pilgub Jakarta. Jadi variabel ini yang sepertinya membuat PDIP pun akhirnya berpikir secara realistis bahwa apapun judulnya, sekalipun misalnya PDIP itu tidak punya calon gubernur,
minimal wakilnya pun juga bisa disorongkan dari PDIP. Ini yang kemudian saya sebutkan bahwa ada mutualisme simbiosis yang sebenarnya bisa mempertemukan, yaitu kepentingan bersama. Yang kedua, kenapa PDIP misalnya agak memention Anies? Karena sangat mungkin yang dilawan di Pilkada Jakarta itu adalah Kaisang, anaknya Jokowi. Bagi saya melihat ini variabel-variabel Jokowi untuk Pilgub Jakarta misalnya, tak ada nama lain memang yang saya kira yang mentereng untuk bisa mengalahkan Kaisang. Oleh karena itu wajar kalau kemudian saya menyebutnya kalau betul Kaisang itu maju, maka tak ada jalan lain sebenarnya bagi partai-partai di luar KIM selain mengusung nama Anies dan kemudian mengalahkan Kaisang dalam konteks kompetisi secara elektoral. Maka wajar kalau kemudian sebenarnya yang menyebut nama Anies itu bukan hanya partai koalisi perubahan, termasuk PDIP sepertinya juga punya intensi. Karena saya membaca di mana ada suasana politik yang ada kaitannya dengan terah politik Jokowi, maka di situ sepertinya akan dilawan secara terbuka. PDIP menyiapkan kader terbaik mereka atau siapapun yang didukung untuk melawan. Oke, oke, nanti Siapa yang beriris sosok-sosok yang baik. berseberangan dengan PDIP pastinya akan dilawan dengan sosok-sosok yang cukup kuat. Baik, baik. Hal itu saya melihatnya, Rifana. Baik, baik. Saya nanti akan tanya lebih dalam ya. Berarti kalau menurut Mas Adi memang niatan ataupun motif PDI Perjuangan melirik Anies Baswedan untuk melawan dominasi keluarganya Pak Jokowi, dalam hal ini peluang Kaisang Pangarep untuk bisa maju dalam kontestasi Pilgub Jakarta. Nanti kita akan tanya lebih dalam, tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Jangan kemana-mana, bersama kami di CNN Indonesia Newsroom. Terima kasih Anda masih bersama kami di CNN Indonesia Newsroom, dan kita akan lanjutkan dialog kita pada sore hari ini. PDI Perjuangan dan Anies saling lirik di Pilkada Jakarta. Saya mau ke Mas Bimo lagi. Mas Bimo, apakah memang betul ya tadi yang disampaikan oleh Mas Adi bahwa salah satu motif mengusung Anies ataupun melirik Anies untuk melawan dominasi dari keluarganya Pak Jokowi karena sudah ada sinyal bahwa putra Pak Jokowi, Kaisang Pangarep, akan maju di kontestasi Pilgub Jakarta? Nah, jangan mengada-ada begitu, Nana. Menurut saya bahwa persoalan pilkada itu persoalan bagaimana kontestasi demokrasi itu harus berujung pada hal yang terkait kepentingan rakyat. Bahwa Mas Anies disebut-sebut sebagai tokoh yang cukup populis dengan berbagai hal di DKI Jakarta dan juga populer, Mas Kaisang pun juga berkomentar kok pengen jadi wakil gubernurnya Mas Anies gitu loh. Jadi ini menarik sekali bagaimana sebenarnya apa sih ke depan Jakarta itu, apalagi setelah ibu kota itu dipindahkan dari kota Jakarta. Ini kan menjadi satu calon yang akan membranding, akan membentuk Jakarta ke depan itu seperti apa, apalagi kalau itu menjadi epicentrum bisnis Indonesia dan ibu kota baru menjadi epicentrum pemerintahan. Jadi saya melihat tidak ada hal yang terkait ingin memojokkan keluarga Jokowi ya. Kita berbicara soal kepentingan partai dan bagaimana sosok gubernur DKI ke depan itu selain mempunyai legitimasi juga harus ada peningkatan berbagai program terkait dengan repositioning Jakarta untuk 5 tahun ke depan. Dan sosok Mas Anies ini kan sebenarnya juga dikenal Pak Jokowi. Saya, kemudian Mas Anies, PDI Perjuangan itu pernah satu tim, bahkan 6 bulan saya dengan Mas Anies dan Pak Jokowi di Cemara 19. Baik, 2014 membantu, ya. Pilpres 2014. Maksud saya begini, jangan pilkada itu hanya menjadi hajatan elit di antara partai politik dan di antara elit-elit politik. Bagaimana pilkada harus menjadi hajatan publik dan bagaimana itu masyarakat bisa memilih pemimpinnya dengan baik. Kita melihat salah satu sosok Mas Anies dengan sosok-sosok yang lain. Yang kedua, saya melihat ada rekonsiliasi total di tingkat masyarakat Jakarta. Bagaimana political bonding PDI Perjuangan dan political bonding Mas Anies ini akan menjadi perekat sosial yang cukup baik untuk masyarakat Jakarta ke depan. Ini juga harus dipertimbangkan sehingga figur antara Mas Anies dengan calon wakil gubernur yang mungkin diusung dari kekuatan nasionalis itu secara sosiologis akan
membuka sekat-sekat itu untuk lebih membangun konsensus dan ekilibrium Baik. yang dinamis untuk masyarakat Jakarta. Saya kira itu. Baik, Mas Bimo, sudah ada penjajakan dari partai Anda dengan Mas Anies? Kalau yang menyampaikan Mbak Puan menyampaikan, tentu Mbak Puan juga menjajaki. Kemudian Pak Hasto selaku sekjen juga pasti menjajaki. Seperti apa, karena PDI Perjuangan apapun juga punya basis dukungan yang punya political bonding sejarah sosiologinya secara Oke. ideologis. Tadi bolong-bolong yang kira-kira bisa kita lihat track record. Baik. Saya kan kenal juga sebenarnya Mas Anies itu figur sebenarnya seperti apa dan bagaimana komunitas latar belakang sebelumnya yang membuat framing begitu tajamnya dengan politik sektarianisme yang kemarin. Ya, itu dia, Tetapi itu dia. di dalam Pilpres kemarin dia juga tidak mengglorifikasi berbagai hal yang terkait dengan sektarianisme atau primordialisme. Maksudnya ada corrective action sebagai sosok seorang Anies menjadi seorang figur yang sangat plural, yang Nasionalis. menjadi figur yang sangat nasionalis. Inilah yang perlu dicermati oleh PDI Perjuangan, tentunya dengan berpikir positif tanpa menghilangkan hal-hal yang pernah ada dari sisi negatif Mas Anies. Saya kira itu. Jadi PDI Dan itu Perjuangan, wajar kok politisi di Indonesia ini. Baik, jadi PDI Perjuangan sudah menutup buku ya. Pak Prabowo pun juga mengalami corrective action ya. Oke, jadi PDI Perjuangan sudah menutup buku terkait dengan persoalan yang terjadi di Pilgub Jakarta 2017, di mana politik identitas kental Bukan sekali. menutup buku, kamu keliru Nana. Maksud saya, kita tetap positive thinking, bukan berarti tidak mengetahui hal-hal yang perlu dikoreksi gitu loh. Oke. Tidak menutup buku. Kita tetap berkeinginan dan membangun komunikasi dengan Mbak Arini misalnya, hal-hal yang bagaimana keretakan-keretakan sosial itu akan menjadi lepas sekat-sekatnya kalau ada figur-figur yang bisa mempererat dari kalangan elit ini. Baik. Ya. Saya mau ke Mbak Arini. Mbak Arini, kenapa relawan Mas Anies tidak pede hanya dengan dukungan Nasdem dan PKS? Kenapa mesti minta dukungan PDI Perjuangan? Itu yang saya pengen tegaskan tuh, kenapa harus PDI Perjuangan gitu loh? Kan sudah ada Nasdem dan PKS yang akan dukung Mas Anies. Kalau bukan nggak pede Mbak bahasanya. Jadi Mas Anies ini barang bagus. Barang bagus yang kalau parpol nggak endorse tuh sayang. Gitu loh bahasanya. Jadi kita berkomunikasi dengan beberapa parpol ya, dengan Nasdem, dengan PKB, dengan PKS, juga dengan PDIP. Kita kan sebetulnya idealisme kita sama. Kita ingin memperbaiki Jakarta. Kita ingin memperbaiki Indonesia kemarin. Jadi diikat oleh idealisme itu, kami mengajak sebanyak mungkin kawan kami, parpol-parpol yang bisa kami kunjungi, yang bisa kami lakukan komunikasi dalam rangka itu. Ayo kita sama-sama ikat cita-cita yang sama, kita jalin, kita berjuang bersama. Baik. Jadi begitu bahasanya. Oke, tapi bagaimana kemudian bisa menyatukan antara relawan pendukung Mas Anies yang dalam tanda kutip ini banyak didominasi oleh kader PKS begitu ya, dengan basis masanya PDI Perjuangan? Relawan ini nggak sulit nanti ya bersinergi. Jadi kalau saya pribadi melihatnya begini, apabila kita punya cita-cita yang sama, kita punya idealisme yang sama, maka kita akan sama-sama berjuang, maka kita akan, itu yang mengikat kita. Idealisme dan cita-cita itu yang mengikat kita. Kita kan relawan ya, hanya relawan yang tugas kita tuh bergerak di grassroots gitu kan, bahwa parpol adalah representasi dari masyarakat, dari rakyat, tapi kan kita bukan siapa-siapa. Yang saya lakukan adalah bagaimana saya membentuk jaringan-jaringan di bawah, gitu. Kita sama-sama berjuang, kita sama-sama perbaiki. Gitu. Baik, saya mau ke Mas Adi. Mas Adi, secara kalkulasi politik, apakah mudah menyatukan basis massa PDI Perjuangan dengan basis massa Anies yang mayoritas pendukung PKS? Ya saya kira mudah Rifana, karena sebenarnya pertentangan yang dianggap ekstrim selama ini itu tidak didasarkan pada ideologi-ideologi yang ideologi ekstrim ya. Sebenarnya ini kan soal bagaimana persepsi publik bahwa misalnya basis pendukung Anies yang mayoritas PKS, ataupun Islam kanan itu kan tidak akur dengan basis pemilih PDIP yang nasionalis. Asumsi-asumsi yang sebenarnya dibentur-benturkan bahwa ada kasus per kasus misalnya ada indikasi-indikasi tidak akur ya. Tapi kan tidak bisa mensimplifikasi pendukung dari Anies misalnya dan dari PDIP itu tidak bisa bertemu dengan satu sama yang lain.
Karena kalau kita melihat pada level elit bahkan di bawahnya itu kalau ketemu di berbagai event, di berbagai kesempatan, mereka nggak tegang-tegang amat, bisa-bisa. Yang membuat tegang itu karena ada suasana pemilu ataupun pilkada. Bahkan Hmm, ya per hari ini kalau kita membaca kecenderungan umum, pendukung Ahok pun juga sangat welcome ke Anies. oke. Pendukung Anies pun juga welcome kepada Ahok. Jadi kita sebenarnya adalah sekadarnya ke depan orang memang di kita itu ada kecenderungan di mana para elit kemudian berkompetisi, maka Hmm, disitulah kemudian arahan politiknya itu bisa diikutkan. Oleh karena itu, kalau betul misalnya Anies kemudian berkoalisi mudah untuk menyatukan, apalagi misalnya wakil Anies itu juga ada unsur dari PDIP, oke, itu akan karena lebih basis mudah ya. grassroots betul itu akan jauh lebih mudah. Baik, PDIP punya argumen untuk menunjukkan bahwa yang baik, mereka usung bukan hanya Anies, oke, menyangkut bagaimana baik mereka juga untuk bisa baik, berkompetisi. Saya kira itu konteksnya Rifana. baik, baik. Terakhir singkat Dan saja. kemarin juga itu pada saat aksi di MK ketika kita menunggu pengumuman itu 01 relawan 01 dan 03 itu sangat sinergis sekali di lapangan. Oke, oke. Di Saya, satu itu baik. MK. Baik, dari situ cikal bakalnya ya bisa bersinergi ya Mbak Arini ya. Tapi saya mau ke Mas Adi, singkat saja Ya, Mas ya. Adi. Analisis Anda, dengan adanya kasus di Pilgub DKI 2017 silam di mana Anies mengalahkan Basuki Cahayapurnama atau Ahok dan adanya politik identitas yang muncul, apakah mungkin seorang Megawati memberikan restu terhadap Anies Baswedan? Karena ini persoalan ideologi yang mungkin sangat personal buat Bu Mega. Ya, saya termasuk yang meyakini bahwa Bu Mega pun sebenarnya dalam banyak hal cukup kompromistis ya. Hmm, Anies ini kan sebenarnya tidak ada dosa politiknya yang terlampau, tak bisa dimaafkan. Yang disebut dengan apa namanya dosa ideologis itu jika ada kader terbaiknya kemudian melakukan pembangkangan politik baru itu tidak bisa dimaafkan. Kalau hanya soal kompetisi, hanya persoalan persaingan, ada kader terbaiknya seperti Ahok itu dikalahkan, saya kira itu bukan suatu hal dosa yang kemudian menutup pintu termasuk baik, berkoalisi dengan Anies. baik, Saya termasuk yang meyakini ada oke. hal yang bisa dinegosiasi politik, Baik, Rifana. eee, tidak ada yang tidak mungkin dalam politik, semuanya bisa bernegosiasi karena yang ada bukan lawan ataupun kawan abadi, tapi yang ada adalah kepentingan yang abadi. Kita akan tunggu bersama nanti bagaimana ujungnya, apakah seorang Anies Baswedan akan mendapatkan tiket dari partai politik untuk bisa maju dalam kontestasi Pilgub Jakarta, atau justru sebaliknya, akan sulit untuk mendapatkan tiket dan kita akan lihat nanti bagaimana, akhirnya pada saat tanggal 26 Agustus pendaftaran Pilkada serentak 2024. Terima kasih 3 orang narasumber yang sudah bergabung pada sore hari ini. Sehat selalu Bapak Ibu. Terima kasih.